Halo guys, sekarang nih dia mau ngajak kamu ke masa depan nih. Apalagi kalau bukan mobil listrik. Meskipun memang era mobil listrik ini masih ada di tahap awal banget, tapi sekarang mobil listrik udah mulai terjangkau loh guys harganya. Apa aja ya kira-kira mobil listrik termurah yang bisa kamu beli di Indonesia saat ini? Nah, tapi sebelum kalian mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Pricebook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya agar notifikasi video baru langsung masuk ke HP kamu. Yang pertama, pastinya mobil yang udah pernah kami review, yaitu Hyundai Kona Electric. Kayaknya Hyundai nggak cuma one hit wonder nih soal mobil listrik di Indonesia. Setelah 2019 merilis Hyundai Ioniq Electric, kemudian 2020 meluncurkan Hyundai Kona Electric. Baru jarak 1 tahun, Hyundai udah ngasih facelift aja untuk Kona Electric. Karena mobil ini basisnya mobil Kona bensin, jadi motor listrik mobil ini tetap diletakkan di bawah kap mesin dan baterai di bawah mobil. Mobil ini memiliki kapasitas baterai 39,2 kWh dan baterai tersebut menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui motor listrik. Nah, kalau urusan tenaga, mobil ini punya tenaga yang nggak kecil loh guys, 134 horsepower dengan torsi 395 Nm. Coba bayangin tuh, torsi hampir 400 Nm ada di mobil sekecil ini. Nah, mobil ini menurut Hyundai dapat menempuh jarak 305 km dari baterai kondisi penuh. Tapi kalau kalian beli mobil ini, jangan lupa beli DC chargernya ya untuk di rumah, biar listrik nggak jepret mulu. Nah, kalau harganya mobil ini dibanderol seharga 697 juta on the road Jakarta. Yes, gitulah harga yang harus ditebus untuk sebuah teknologi baru yang canggih. Kalau kamu mau nonton full reviewnya, klik link di atas ya. Gimana yo bacanya? Toyota C+Pod atau Cepot. Kayaknya enakan Cepot ya. Ya, meskipun mobil ini memang belum bisa dibeli, tetapi Toyota Astra Motor berjanji akan menjual mobil ini di Indonesia tahun 2022. Nah, tapi mobil ini sudah masuk resmi ke Indonesia sebagai transportasi jarak dekat di Bali yang bisa kalian sewa dengan harga 80.000 per jam. Cara nyewanya bisa melalui aplikasi Track2Go ataupun M-Toyota. Nah, terserah kalian deh tuh, mau yang mana? Saking kecilnya, mobil ini juga punya angka yang kecil-kecil. Lihat dimensinya dulu deh. Panjangnya cuma 2,5 meter, gak lebih panjang dari wheelbase LMPV. Kemudian lebarnya hanya 1,3 meter dan tinggi 1,5 meter. Mini banget ya. Nah, soal baterai dan tenaga juga sama-sama kecil. Kapasitas baterainya hanya 9,06 kWh dengan tenaga 12,3 horsepower dan torsi 56 Nm. Kecepatan maksimumnya adalah 60 km per jam, jadi aman masih bisa masuk tol. Nah, untuk harganya, di Jepang sana, mobil ini dijual kisaran 200 jutaan rupiah. Semoga nanti pas masuk Indonesia nggak beda jauh ya harganya. Nissan tendangan si Madun alias Nissan Kicks. Kalau kalian khawatir dengan bagaimana cara ngecas mobil listrik jika dipakai keluar kota, mobil ini bisa jadi solusinya loh. Karena secara konsep mobil ini pure mobil listrik. Tapi alih-alih kita harus charging baterainya dengan listrik PLN, mobil ini di-charge melalui genset yang digendong kemana-mana oleh mobil ini. Jadi mobil ini menggunakan mesin 1200 cc yang tugasnya adalah ngisi listrik ke baterai mobil ini. Yang kemudian baterai tersebut menyalurkan tenaganya ke motor listrik yang ada di depan. Iya, jadi kita bisa merasakan sensasi mobil listrik dengan tetap mampir secara rutin ke SPBU tanpa pusing-pusing mikirin listrik turun atau nyari SPKLU. Nah, untuk urusan dapur pacunya, mobil ini memiliki tenaga sebesar 127 horsepower dengan torsi 260 Nm. Nah, untuk harganya juga mobil ini nggak beda jauh loh dibandingkan crossover bensin. Hanya dengan 471 juta rupiah, kamu udah bisa ngerasain sensasi mobil listrik. Mobil ini pertama kali masuk Indonesia khusus untuk fleet taksi online bandara. Namun, sepertinya animo masyarakat soal mobil listrik terus meningkat. Akhirnya Hyundai Ioniq ini dijual secara retail ke masyarakat. Nah, secara posisi, Ioniq ini berada di kelas yang sama dengan Kona Electric. Hanya saja kalau Kona itu bentuknya crossover, nah kalau Ioniq ini formatnya fastback. Ayo, kalian lebih suka yang mana? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, kalau secara dimensi, Ioniq ini sedikit lebih besar dari Kona, dengan panjang 4,4 meter dan lebar 1,8 meter. Cocok banget untuk kamu yang mau bawa penumpang belakang secara nyaman. Nah, untuk urusan baterai dan tenaga, baterai mobil ini memiliki kapasitas 38,3 kWh yang bisa membawa mobil ini sejauh 311 km. Nah, tenaga mobil ini mampu mengeluarkan tenaga 134 horsepower dan torsi 295 Nm. Hyundai Ioniq di Indonesia disediakan dalam 2 varian, yaitu Prime dan Signature. Harga lengkapnya, nih dia kasih. Nah, kalau yang
Sekarang ini adalah mobil listrik terbaru yang ada saat ini. Diluncurkan saat IIMS 2021, mobil ini melengkapi varian MG-ZS. Tapi harganya lumayan beda jauh sih sama yang versi bensin. Rumornya MG-ZS EV ini akan menjadi mobil listrik termurah yang ada di Indonesia. Cuma kayaknya MG Motors Indonesia belum ada niatan nih untuk rilis harganya secara resmi. Cuma kalau yang dia dengar-dengar, katanya mobil ini harganya tidak akan sampai 500 juta. Patut kita antisipasi nih harga resminya. Jika dibandingkan dengan Hyundai Kona, mobil ini memiliki tenaga yang lebih besar. Kapasitas baterai mobil ini adalah 44,5 kWh yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 141 horsepower dengan torsi maksimal 353 Nm. Nah, kalau urusan jarak tempuhnya, menurut ukuran NEDC, mobil ini mampu menempuh jarak sejauh 335 km dalam sekali pengecasan. Ya, bisalah dipakai untuk komuter dalam kota setiap hari dan lebih murah dari bensin. Sebelum video ini kalian tutup, like dan share dulu ya video ini. Dia pamit, ciao Bella!